Kemerdekaan yang hakiki bagi orang kaya adalah tatkala
memerdekakan hatinya dari penyakit sombong dan sikap merendahkan orang lain. Kemerdekaan bagi seorang pedagang adalah ketika ia mampu memerdekakan dirinya dari kecurangan. Seorang pelajar, mahasiswa dikatakan merdeka apabila ia mampu memerdekakan dirinya dari kemalasan dalam menuntut ilmu. Seorang pengajar, guru, dosen, kiai yang merdeka adalah yang mampu memerdekakan dirinya dari niat lain selain mengabdi, mendidik untuk kebaikan umat dan masyarakat. Seorang tetangga yang merdeka adalah apabila ia mampu memerdekakan hatinya dari sifat iri, dengki, dan hasud kepada tetangganya. Begitulah seterusnya. Kemampuan melepaskan belenggu yang menghalangi kita dari berbuat baik itulah kemerdekaan yang hakiki dan sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun kita dalam proses memerdekakan diri melawan hawa nafsu, tapi kemerdekaan Indonesia layak dan wajib kita syukuri bersama, karena ini fondasi utama. Syukur adalah wujud terima kasih kita kepada Allah. Bentuk nyatanya kita selenggarakan doa bersama untuk para pejuang syuhada yang gugur di medan perang, serta bagi mereka yang gugur dalam memikirkan nasib dan kebaikan pembangunan bangsa ini ke depan. Dalam tradisi budaya Jawa, biasanya ada rutinan malam tirakatan, biasanya malam 17. Artinya adalah kebebasan, terbebas dari penjajah belenggu yang menyakitkan. Kita harus ingat siapa yang memberikan kemerdekaan dan kebebasan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia disebutkan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, setelah berdoa bersyukur, marilah kemudian kita tingkatkan terus dharma bakti kita dalam mengisi kemerdekaan ini sesuai keahlian masing-masing. Kita mengabdi untuk bangsa dan negara sesuai dengan kemampuan dan posisi kita masing-masing. Bagi para pelajar, para santri, mahasiswa, belajarlah dengan tekun dan sungguh-sungguh agar mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bagi seorang pegawai, maka bekerjalah dan mengabdilah dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi seorang pemimpin, pimpinlah dengan penuh kasih sayang dan niat yang tulus. Kita tunjukkan diri kita kepada Allah bahwa kita adalah bangsa yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya, terutama nikmat kemerdekaan ini. Jangan sampai kita berkhianat terhadap negara yang telah diperjuangkan dengan penuh tetesan darah dan jiwa raga. Berkhianat terhadap tugas kita, berkhianat kepada Allah. Jika kita berkhianat kepada tugas kita, maka sesungguhnya kita pun berkhianat kepada Allah.
sesungguhnya pengkhianatan adalah bentuk kekufuran atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Sang Maha Pemberi. Jamaah rahimahullah, mudah-mudahan tugas singkat yang saya sampaikan ini bisa mewujudkan negara kita yang adil dan makmur. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan selalu melimpahkan anugerah dan ridhonya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa mengisinya dengan semaksimal mungkin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu yu'adhibu Qur'an 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.